Apa pertanyaannya gini? Kayak pertanyaan dia ya, kayak apa yang selama ini adalah sebuah kekeliruan ya? Atau jangan-jangan dia juga sebagai salah satu hatersnya aku ya? Saya mewakili. Mewakili haters ya. Oke baik, terima kasih. Kenapa aku seperti ini? Iya. Ya, kenapa aku seperti ini ya? Iya. Aku seperti ini karena aku itu adalah awalnya aku tidak pernah menyangka bahwa aku tuh harus seperti ini. Dengan hal seperti ini, ya niatkan saja apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Tetapi aku tuh kan sering bilang di dalam live-nya aku, di sini kan aku tidak buat apa-apa, aku tidak buat salah, aku tidak buat hal yang aneh, aku tidak buat hal yang dilarang oleh Allah. Aku tidak hal yang dilarang oleh ditantang oleh agama di sini, tidak. Saya minta dulu sama pensi Live Mister dulu, jangan lupa di like ya, kemudian di subscribe juga channel Akmal Maksimal, dan di share juga teman-teman karena Akmal Maksimal ini juga adalah salah satu putra Luwu, saudara kita juga, anak kita juga, kakak kita juga yang termasuk di dalam putra Luwu yang berkarya. Hey, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Akmal Maksimal YouTube channel. Hari ini saya dengan jumpa lagi dengan saya Akmal dan Ustaz Aldi. Ustaz Aldi. Oke, baik. Gak tegang kan sebenarnya? Tegang kayak penonton, Mbak. Tegang kayak penonton. Kurang action. Tapi kurang action, Bang. Kurang memuaskan. Isinya keluarkan isi perutmu betul-betul supaya begitu? Audiens itu puas dengan apa yang kita lakukan. Harus begitulah. Iya. Oke, Pak. Begitu. Enggak lah, begitu. Enggak, kamu ini dulu, kamu ini aja dulu. Kamu jadi diri kamu dulu. Oh ya. Itu nanti supaya kalau ketika kamu bersama dengan Ustadz Aldi Lasawiranto, sang host gokilnya lu, ini dia sang gelar barunya ya. Oke. Saya sedang bersama Aldi. Ustaz Aldi. Aldi siapa? Latihan lagi. Ah, siapa? Ustadz Aldi Lasawiranto. Ustaz Aldi Lasawiranto. Dengan Ustadz Aldi Lasawiranto. Kali ini aku sangat mendapatkan sebuah podcast yang sangat spesial kali ini, teman-temannya semuanya apa tuh guys ya? Oh ya. Tidak kepotong ini, masuk nanti record. Bagian dari entertain. Jadi enggak apa-apa, ini adalah salah satu kita bagaimana bisa untuk saling berbagi ya teman-teman. Iya, saling berbagi. Tapi jujur kami memang merasa gugup, kami memang enggak tahu kenapa ini. Biasanya mungkin karena ketemu ke seorang masterpiece satu-satunya yang bikin heboh. Lu. Wow. Luar biasa ya. Sebenarnya sudah lama saya menantikan momen ini, ketemu dengan Ustaz, dan ternyata dikabulkan juga sama Ustaz. Jadi saya merasa terima kasih bisa ketemu sama Ustaz Aldi Lasawiranto. Sang host gokilnya. Sang host gokil. Maaf ya penonton. Tapi memang yang gokil itu diatur atau yang seperti itu? Enggak, gokil itu sebenarnya muncul dengan secara sendirinya ketika saya sudah di lapangan. Itu saya berkarya ini muncul dengan sendirinya. Itu tanpa saya harus buat ini A, B, C, D sampai Z, tanpa ada saya harus setting, karena adik-adik yang di belakang aku itu adalah adik-adik yang memang niatnya mau bergabung dengan Live Misteri Luwu pada waktu itu. Memang mereka yang menawarkan diri, Pak Ustadz boleh tidak aku gabung. Akhirnya kami sepakat untuk bergabung. Saya terima, siapapun yang mau bergabung di sini saya terima. Yang penting mau untuk menjadi salah satu bagian daripada Live Misteri Luwu ke depan. Ini semua. Jadi ini semua yang ada sekarang ini di secret. Ini semua. Apa nih di sistemnya apa nih? Gaji dibayar atau? Sistemnya mereka ini adalah salah satu betul-betul adalah sebuah anugerah buat aku karena di sini kami tanpa gaji ya. Endorse pun juga masuk belum seberapa, tapi belum seberapa, cuma cukup untuk buang uang bensin saja untuk jalan dan sebagainya.
Jadi ya asal apa anak-anak ini mau bergabung tanpa digaji, tanpa apa. Makanya itu adalah sebuah anugerah buat saya sekali, sangat iya. sebuah anugerah dari Allah ya. Jadi kalau ada mau gabung bisa sebenarnya, bisa. Jadi kalau ada yang bergabung dengan kami itu kami terbuka siapapun itu ya, tapi kami juga harus lihat juga Lihat apanya nih? demi kebaikan Life Stereo dulu ke depannya. Lihat apanya nih? Melihat bagaimana supaya karakter seseorang itu apakah tidak membebani dia ketika dia bergabung di Life Stereo Oh, iya. atau karena di sini kan aku tidak punya apa-apa loh untuk mau gaji. Ya semata-mata untuk bagaimana saya di sini kan berkomitmen untuk membangun sebuah hiburan, sebuah acara yang bisa memberikan yang bisa menjadi salah satu acara yang di Lu ya, karena iya. saya lihat belum ada acara di Lu yang betul-betul bisa mohon maaf ya. Betul, sakunya. Sombong Bisa kamu. saku memang. Tidak ada satu orang pun yang bisa live sampai 3.000 penonton. Tidak ada, 1.000 saja mana ada. 500 siapa? Iya. Cuman Aldi Ustaz, Pak. Keluarganya Pak Wiranto. jadi alhamdulillah ya, perjalanan Life Stereo itu adalah sebuah perjalanan yang betul-betul natural, tanpa ada settingan, tanpa ada dibilang Ustadz kamu harus begini, kamu harus begini, harus supaya jadi natural. Namun alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk beberapa masukan, Ustadz bagaimana kalau seperti ini, karena saking sudah banyaknya fans dari Life Stereo yang memberikan masukan, Ustadz bagaimana kalau begini. Saya akan terima dan tampung semua inspirasi dari teman-teman dari Lu, terutamanya dari orang-orang yang inspiratif, terutamanya saya akan tampung semua itu untuk kebaikan daripada channel Stereo akan ke depannya. Pertanyaan paling ini mulai serius nih. Oke, serius nih. Kenapa harus bikin Live Stereo? Kenapa harus? Padahal kan bisa dibilang Ustaz itu kan mengayomi. Karena bilang orang tuh mengayomi begitu. Apa membawa orang ke jalan yang benar. Tapi kenapa main di dunia seperti itu? Oke, baik. Jadi saya koreksi sedikit pertanyaannya ya. Oh iya. Jelek cara bertanya. Pertanyaannya sedikit Anda jelek, bagus. Bagus sih. Jadi pertanyaannya itu mungkin sebagai Apa kan? pembuka otak saya saat ini ya, karena kalau ada sesuatu yang baru, kalau saya itu ada pertanyaan yang baru itu seperti tadi, kenapa tidak mengayomi orang, sedangkan Bapak ini adalah Ustadz ini adalah seorang yang harusnya menjadi panutan dong. Betul. Harus menjadi orang yang bagaimana supaya orang bisa mengikuti karakternya Ustadz. Nah, tadi juga ada pertanyaannya, apa pertanyaannya gini, kayak pertanyaannya ya, kayak apa yang selama ini adalah sebuah kekeliruan ya? Atau jangan-jangan dia juga sebagai salah satu hatersnya aku ya? Saya mewakili haters ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya terima. Mbak, ini hater aku mana kalian ya semua sayangnya. Jadi buzzer. Oke, baik, hater aku kebetulan yang punya postcard Akmal Maksima sekarang mewakili perasaan kalian. Terima kasih. Oke, baik, saya akan jawab secara hati ya. Supaya tidak ada lagi yang namanya kok Ustaz kerjanya kok begitu. Memang aku sangat dari awal itu aku baca, wah Ustaz kok kenapa tidak ngajar ngaji, kenapa tidak buat live ngaji saja Ustaz? Ada yang bikin gitu? Ada, banyak komen seperti itu. Kan kalau buat acara live ngaji itu biar sedikit penonton, yang penting kan dapat pahala. Nah begitu. Oke, baik, saya akan mulai pertanyaannya. Oke, baik. Jadi teman-teman semuanya, siapapun yang melihat video ini ya, saya mulai dari perjalanan dulu supaya kita bisa memahami kenapa saya buat seperti ini. Perjalanan itu terutama salah satunya ya, saya mensyukuri apa adanya tentang hidup saya, siapa saya sebenarnya, apa yang sudah Allah anugerahi kepada saya hari ini, itu adalah sebuah titipan dari Allah ya. Baik dari segi kehidupan ya, baik dari segi perjalanan ya, perjalanan karir atau jatuh bangunnya kehidupan saya ya, semua itu saya pribadi, saya adalah orang yang paling pantang untuk menganggap bahwa ujian ini adalah ujian kok. Saya selalu diuji Allah berturut-turut seperti ini. Yang namanya manusia itu pasti akan ada ujiannya ya. Iya, betul. Tidak ada manusia yang lahir di muka bumi ini itu tidak ada ujian dari Allah. Ya, kalau saya itu sering pesan di video ya, selalu menasihati pada fans-fans penonton aku yang setia, bagi Anda, teman-teman yang lagi nonton, kalau kalian lagi dalam masalah hari ini ya, tolong ya,
harus diingat bahwa apapun ujian kita hari ini ya itu datang dari Allah. Ya. Jadi saya mulai kembali lagi dari pertanyaannya Akmal Maksimal ya. Saya serius sedikit nih Akmal. Oh, iya. Saya serius sedikit karena ini pertanyaan yang sangat serius menurut aku ya. Oh iya. Jadi kenapa aku seperti ini? Iya. Ya kenapa aku seperti ini ya? Iya. Aku seperti ini karena aku itu adalah awalnya aku tidak pernah menyangka bahwa aku tuh harus seperti ini. Hah? Ngerti? Paham ya penontonnya? Pertanyaannya Akmal, kenapa aku harus seperti ini? Kenapa aku harus seperti ini? Jadi aku harus jawab, ya aku tuh tidak pernah menyangka kenapa aku harus begini. Oh berarti ikuti arus nih, ikuti arus. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Aku tuh Enggak, sebenarnya nih hobi atau bagaimana? mau dikatakan hobi tidak juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Jadi aku tuh salah satunya orang yang peka terhadap segala sesuatu yang mungkin ini yang harus dilakukan. Mungkin ini hal yang harus saya tinggalkan. Saya itu orangnya belajar dari pengalaman hidup, ya, pengalaman hidup. Ya karena menurut aku kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Ya. Ketika kesempatan emas datang di depan kamu dan kamu tidak mau mengambil kesempatan itu, dia tidak akan datang lagi. Seperti itu. Oh. Jadi kira-kira terjawab tadi? Belum terjawab. Itu baru poin-poinnya. Ya. Kayaknya video Akmal ini panjang-panjang sedikit nggak apa-apa ya teman-teman. Minimal 1 jam ini kan. Minimal 1 jam karena host Live Misteri dulu ya teman-teman. Iya. Sebelum itu kita minum dulu kan, Ini ada endorse. Ini ada endorse dari 99 Coffee. Aku mau coba ya. 99 Coffee. Hai 99. Aku mau sapa-sapa dulu 99. Iya, 99 Coffee. Hai. Dede, kopinya 99 Coffee. Saya mau coba dulu sayang. Nah, seperti apa sih rasa kopi kamu ya? Ya, ini cara minumnya gimana nih? Ditosok. Iya. Ditosok. Bisa juga. Oke. Saya coba ya 99 ya, 99 Coffee. Tulisannya ada. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Thanks. Oke, thank you. Saya coba. But first, Bismillahirrahmanirrahim. Thanks. Oke, 99 ini berada di Jalan Sungai Pareman depan BNI Belupa. Jadi bisa singgah untuk beli di sana. Jangan lupa hubungi WA-nya. Kalau mau pesan langsung di sana juga bisa makan, bisa minum banyak lah varian-varian minum di sana. 99 Coffee yang terbaik. Dede, wali kapolo. Ini merancang kamu. Subhanallah, merancang kamu kapolo. La ilaha illallah. Berapa satu begini ya, teman? Nanti di WA saja. Lupa tanya harganya. Oh, enak loh, teman-teman merasa. Dengan mana? Merasa kapolo toh enak. Aku mau bohong, ha? Ya oke, serius. Oke, saya lanjut lagi teman-temannya. Oh iya. Buat para fansnya Akmal Maksimal ya, viewersnya Akmal Maksimal untuk kemudian untuk Live Misteri Luwu juga. Saya lanjut lagi, pertanyaan Akmal Maksimal sangat simpel tapi saya harus jawabnya secara belak-belakan, secara bla 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 biar panjang ya, tidak masalah ya. Jadi saya lanjut lagi, kenapa saya harus seperti ini? Saya tuh terus terang tidak pernah saya mengatur bahwa saya nanti harusnya saya harus begini, nanti saya kedepannya harus begini. Tidak pernah. Tidak pernah. Ya wallah, alhamdulillah saya ini adalah kata dari hati saya. Saya tidak pernah bilang bahwa saya harus begini. Bapak, ibu, saudara, adik semua yang nonton video ini boleh lihat video-video aku sebelumnya ya. Bahkan aku pernah di channel sebelah, ada channel sebelah di Luwu juga. Aku tidak usah sebutkan di sini karena itu privasi ya sayang-sayangnya. Aku pernah di situ sebenarnya. Tapi karena aku harus menerima takdir dari Allah, aku harus tinggalkan, ya aku harus tinggalkan. Kemudian aku mencoba untuk membangun Live Misteri Luwu. Live Misteri Luwu coba dibuka, di scroll ke bawah video pertamanya aku tuh di pengantin. Di pengantin itu aku termotivasi, terilhami bahwa saya harus buat sesuatu channel yang harus aku bisa bangun sendiri, karena pada waktu itu aku di channel sebelah aku masih masa-masa sedih karena kok saya harus tinggalkan padahal saya juga yang bangun. Kenapa ketinggalkan? Nggak bisa dibicarakan? Ini sebenarnya ini harus privasi ya karena privasi. Privasi saja, privasi. Lupakan itu karena mau memang dilupakan. Lupakan aja karena memang harus melupakan. Saya cuma mau bilang bahwa saya pernah di situ dan
ini menjadi pelajaran buat kita semua ketika kita membangun sebuah usaha dengan teman-teman atau apa, kemudian kita apa namanya itu, kata kasarnya ditendang lah atau di apalah, terima saja teman-teman. Allah itu maha adil. Dan lihat sekarang, Pak. Lihat sekarang. Ini salah satu bukti dan contoh. Ya. Ini salah satu bukti dan contoh. Meskipun saya belum ada di sebuah kesuksesan, saya masih anggap ini adalah sebuah masih pinggir-pinggirnya sebuah kesuksesan untuk aku. Masih butuh proses perjalanan. Iya. Namun saya harus bangga, harus bersyukur kepada Allah. Apa yang saya dapatkan hari ini ya adalah sebuah anugerah dari Allah. Orang bisa kenal aku karena perjuangan aku dengan tim-tim adik-adik yang mau mendukung aku di acara Live Misteri Lulu. Nah jadi itu teman-temannya pesan aku di acara ini, jangan pernah putus asa ketika kita kata kasarnya ditendang ataupun dihina ataupun dicaci ataupun apa. Jadikan itu sebagai motivasi untuk membangun jalan kehidupan kita ke depannya, karena Allah itu ada. Allah itu ada. Seperti itu. Jadi terjawab media tadi. Belum. Belum terjawab. Kenapa belum terjawab? Karena nanti aku harus buka tuntas. Karena ini adalah pertanyaan yang memang ditunggu-tunggu oleh Live Misteri Lulu. Kenapa Ustadz kok begini? Serius loh. Serius loh. Banyak karena dari sudah 4 kali live sudah mulai kurang. Yang pertanyaan seperti itu. Karena apa? Aku tuh adalah sosok orang yang membangun karakter yang suka menenang, suka marah-marah, tapi padahal hakikatnya aku tuh orangnya tidak seperti itu sebenarnya. Cuma karena aku tuh melihat ternyata orang menyukai Live Misteri itu karena di sana ada humor marah-marahnya, ada humor ketawa, ada humor yang ngaji juga, serius dan sedih. Saya coba kolabkan, membangkitkan siapa diri saya untuk bisa menjual sebuah karakter yang orang bisa suka. Memang kalau saya lihat komen-komen itu paling banyak dibilang lucu. Nah itu karena aku sendiri yang mengobati hati fans-fansnya aku. Oh begitu. Pada awalnya tuh saya lihat orang yang komen-komen yang kasar-kasar, loh kok Ustadz seperti ini? Harusnya kan yang buat acara-acara yang lebih religi atau yang bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Oh lain kali mungkin kalau bikin kian itu Live Misteri Lulu tuh bawa kian juga bikin pengajian di situ. Sudah. Jadi gini lah teman-temannya. Supaya Live Misteri Lulu juga sambil pengajian, Pak. Jadi begini teman-temannya, aku tuh orangnya sangat ingin sekali bagaimana supaya saya itu mau jadi salah satu orang panutan, bisa menjadi asbab hidayah untuk orang. Karena apa? Ada bekal ilmu agama sedikit yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidak. Jadi makanya tuh endingnya selalu Hai, maaf dulu ya, aku mau sapa dulu penonton. Hai penonton aku ya, perlu Anda ketahui bahwa membangun sebuah karakter, membangun sebuah channel, membangun sebuah diri dalam seseorang itu tidak mudah, Sen. Iya. Aku tuh selalu live pengajian yang nonton cuma 1-2. Selalu sih live pengajian. Saya pernah selalu buat pengajian live. Jadi membangun sebuah karakter, membangun sebuah live, membangun sebuah channel itu tidak mudah, saya. Sekali lagi aku katakan itu bukan hal yang mudah. Aku begini seperti ini saat ini karena itu adalah sesuatu yang memang yang memang datang memang secara sendirinya, bahwa aku merasa bahwa itu adalah tuntunan dari Allah, bahwa kamu harus begini supaya kamu bisa menjadi karakter yang bisa dikenal orang, yang nantinya dengan hal seperti ini ya, niatkan saja apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Tetapi aku tuh kan sering bilang di dalam live-nya aku, di sini kan aku tidak buat apa-apa, aku tidak buat salah, aku tidak buat hal yang aneh, aku tidak buat hal yang dilarang oleh Allah. Aku tidak hal yang dilarang oleh ditantang oleh agama di sini, tidak. Iya. Ya? Bisa diterima lah. Penonton terima tidak? Coba deh lihat komen. Coba di komen di video aku. Kalau memang ada yang masih tidak terima dengan alasan aku di sini, kenapa aku harus begitu? Silakan di komen ya di videonya Akmal Maksimal ya. Oh iya. Coba dilihat video Live Misteri Lulu. Apakah di sini aku melakukan sebuah kemaksiatan? Enggak dong. Menurut kamu sendiri gimana? Hiburan itu bukan maksiat. Hiburan ya. Hiburan. Kalau aku lihat kamu, mungkin kamu bisa menanggapi hiburan. Tapi kalau yang lain katakan bahwa itu kan sebuah kelalaian. Halo sahabat. Terlalu serius kayaknya. Nggak apa-apa, kita serius dulu. Penonton yang terlalu serius menanggapi bahwa itu
Nah, di video kemarin malam yang aku live di episode yang sebelum ini kemarin, itu aku sempat marah-marah lagi karena ada lagi komennya, loh, kok Ustadz kok kayak gini ya, Bu? Ustadz kok kayak gini, Ustadz kayak gini. Jadi teman-teman ya, aku tuh kan sering bilang, aku tuh mau dipanggil Ustadz, tidak mau dipanggil Ustadz, itu bukan tujuan aku. Aku tuh belajar ilmu agama bukan tujuannya untuk menjadi orang yang dikenal, menjadi orang seperti yang harus ustaz-ustaz yang sudah dikenal banyak orang. Aku tuh niatnya tidak seperti itu. Jadi aku tuh belajar agama yang sebenarnya aku tuh serius dulu ya. Aku tuh niatnya belajar agama itu untuk bagaimana aku bisa mengenal Allah, terutama pertama. Bagaimana aku bisa meningkatkan ketakwaan aku kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana aku bisa hidup karena Allah, mati karena Allah. Urusan bagaimana orang bisa mendapatkan kebaikan dari aku itu adalah urusannya Allah. Ya. Halo, ada ayatnya Allah begini lah teman-teman ya. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ya. Barang siapa yang diberikan kesesatan oleh Allah, tidak akan ada sesiapapun yang bisa memberikan petunjuk. Atau barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada sesiapapun yang bisa memberikan petunjuk. Ya. Kemudian aku yakin lagi dengan hadisnya Nabi ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Halo ceramah Kak sayang. Nah itu ya, sesungguhnya Allah itu tidak pernah memandang rupa-rupa kalian ya, bentuk kalian ya, siapa kamu orang kaya kah, orang miskin kah, tidak. Allah itu cuma memandang hati-hati kalian. Ila qulubikum, Allah itu cuma memandang. Jadi itu prinsip aku untuk hidup. Aku belajar agama bagaimana aku bisa menjadi orang yang bisa kenal Allah, bagaimana aku bisa menjadi hidup karena Allah dan mati karena Allah. Pasti timbul pertanyaanmu kan? Tapi bukan begitu Ustaz. Ya. Bukan begitu Ustaz, saya tahu pertanyaanmu. Pasti bilang kok begini, bukan begitu Ustaz. Yang saya maksud, kenapa tidak memanfaatkan itu? Halo teman-teman, aku tuh dalam dakwah ya, mulai dari usia dakwah aku tuh, aku bergabung dengan, aku berdakwah itu mulai dari usia 17 tahun ya. Usia 17 tahun aku tuh sudah dakwah sayang. Ya. Usia 17 tahun aku tuh sudah dakwah. Dakwah. Aku tuh pernah dakwah keluar Jawa, ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Kalimantan pernah. Itu di usia kecil seperti itu. Sampai sekarang masih diundang? Sampai sekarang nah kalau ada yang undang ceramah di mana gitu, saya terima. Kenapa aku tuh sosok yang jarang tampil juga, karena aku tuh dulu waktu masih balik pulang dari pondok itu aku sering dakwah keliling juga. Oh, orang pondok juga? Saya mondok. Oh, mondok. Saya orang mondok kan, ya. Tapi bikin live misteri dulu. Ya alhamdulillah teman-teman, ya, mungkin banyak yang penasaran. Saya belum pernah buka identitas saya, tapi di Akmal Maksimal saya kasih spesial, saya kasih tahu perjalanan hidup aku. Aku tuh mondok ya, mulai dari usia 16 tahun aku tuh sudah mondok ya. Mondok ya. Aku ambil program alim itu selama Pantas bagus bahasa Nutan ya. 3 tahun aku ambil program alim. Ya. Kemudian aku ambil program bahasa Arab itu sekitar khusus bahasa Arab. Kopi tadi itu. Kopi yang keluar. Masuk. Jadi aku banyakan ngomong aku ya. Aku lanjut dulu nggak apa-apa ya. Aku kuasai dulu audiensnya kamu. Aku belajar bahasa Arab selama 6 bulan ya. Setelah itu aku ambil program Hafiz Al-Quran selama 2 tahun. Aku program Atasawuf juga selama 3 tahun. Tapi aku tuh mondoknya biasa-biasa aja. Aku tidak terlalu membebani diriku tentang ilmu pengetahuan. Atau maksudnya begini, aku tidak pernah membebani apa sih yang harus saya dapat, harus saya paksa, tidak. Saya itu orangnya suka jalani seperti air mengalir saja. Gitu. Jadi kemarin waktu bikin live Mr. Lu ini terinspirasi seseorang atau ide muncul, wah harus bikin ini live Mr. Lu. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya tunggu-tunggu juga ya. Pasti banyak juga mewakili tahu perasaan perasaannya haters. Ya, jangan haters terus tahu. Banyak juga fansnya Live Misteri tahu. Lebih banyak fansnya Live Misteri Lu daripada hatersnya. Tapi insya Allah kebanyakan haters itu sudah tobat. Sudah ternyata mau cinta sama Live Misteri Lu ya. Jadi Nahina ternyata Sergi.
Akhirnya di search. Jadi nggak apa-apa. Apa namanya? Aku munculnya ide bagaimana? Apa tadi? Munculnya ide Iya, untuk buat. ini muncul tiba-tiba atau lihat ke orang, kayaknya kalau saya bikin begini bisa ini. Lihat orang atau ide muncul sendiri. Bikin Jadi sendiri. aku tuh sebenarnya YouTubers juga ya, tapi YouTube-nya aku tuh dulu dari tahun 2016 ya. Dari tahun 2016 aku juga sudah mulai nge-YouTube. Itu aku nge-YouTube upload video sembarang. Tapi pada akhirnya aku tuh termotivasi juga sih dengan salah satu teman juga di Belopa. Salah satu teman di Belopa itu aku sangat bersyukur. Pada waktu itu aku ke rumah sakit ngobati seseorang ya. Aku rukiah seseorang, keluarga saya juga. Bisa kiruki juga? Bisa. Insya Allah bisa. Saya tidak katakan saya bisa, tapi insya Allah bisa ya. Jadi jadi kalau di apa? di tengah-tengah live ada ini bisa ya langsung ya? aku tuh keluar dari pertanyaannya Akmal banyak sekali kok dong. Satu yang dulu. tadi. Yang tadi dulu tuh kenapa bisa timbul? Aku tuh terus terang jujur, terima kasih banyak buat ada ya teman aku juga namanya Uki Juno ya. Oh, Uki Juno. Ya. Oh, yang direkturnya Baskom. Hai Uki Juno. Oh ya. Saya biasa collab sama dia. Aku secara waktu itu malam ya jam 1 malam, kalau waktu itu aku pulang jenguk saudara aku yang lagi sakit di rumah sakit, kebetulan beliau ada juga di sana, Uki Juno juga yang dari Baskom ya, direkturnya Baskom. Aku ketemu ngobrol-ngobrol. Aku tuh ngomong-ngomong aku tuh bingung ya Juno ya. Aku tuh mau buat konten aku tuh supaya menarik apa ya. Tapi sebelum-sebelumnya aku tuh memang orangnya suka dengan hal-hal misteri sebenarnya. Aku tuh orangnya mulai dari pondok, aku kenapa suka hal misteri? Karena waktu di pondok itu aku tuh paling sukanya itu terima tantangan dari ustaz-ustaz. Tantangan apa ya? Tantangan semacam Ustadz, Aldi kamu berani tidak tidur di situ sampai pagi? Kalau kamu berani sampai pagi, besok kamu nggak usah hafalan setoran. Berani terima tantangan. Jadi aku beranilah tidur di kuburan itu, karena di belakang pondok kita itu di Jawa Tengah ya. Aku di Jawa Tengah waktu itu. Aku terima tantangan itu, akhirnya aku tidur lah. Oh, gara-gara tidak mau menghafal. Karena malas menghafal. Mending tidur di situ daripada menghafal. Iya, karena apa namanya, aku tuh orangnya. Guys. Center dulu teman-teman. Yoi. Kita langsung live. Live. Kenapa mati lampu? Live. Terus panding ke bang? Ya kita terus Miki. Gelap. Biar nih. Masih aktif. Jadi seperti itu ya cahayanya. Biar nih. Oke. Langsung live. Langsung live Mister Lu penampakan. Langsung live Mister Lu. Wah. Ini yang saya maunya begini. Beda dari podcast yang lain. Backgroundnya beda ya. Langsung live misteri lu ya. Ada nanti bundar tinggal di sini, bundar warna merah. Baru menyala. Penampakan guys di belakangmu. Hujan tuh ya. Serius kayak ini? Tunggu. Ada waktu kan bikin Kak pertanyaan di sosial media tuh. Ada beberapa yang bertanya. Ada pertanyaan yang bilang begini, bisa gak lihat setan? Saya, aku tuh jujur, pertanyaan tadi belum dijawab ya. Iya, jawabnya Pak dulu. Yang mana yang mau jawab ini? Oke, aku lanjut tadi pertanyaannya Akmal Maksimal ya. Yang ini apa Suki Juno cerita itu. Yang awalnya aku tuh kenapa buat acara ini langsung saja, jangan banyak sekali durasinya nanti dipotong-potong saya sama ini. Oh iya. Jadi aku tuh sebenarnya terinspirasi dari satu teman, kemudian waktu itu aku coba coba live di YouTube malam-malam ya. Aku pergi langsung sendiri aku teman-temannya. Aku live sendiri. Tidak ada tim, tidak pakai tim. Aku live di YouTube waktu itu. Tapi yang nonton cuma 1 orang, 2 orang. Besoknya aku live lagi. YouTube lagi live. Mengerikan, ada penampakan saya dapat, tapi itu kan sendiri. Tapi tiba-tiba ada salah satu anak yang nonton, Ustadz boleh enggak aku gabung, aku dari channel pemburu hantu juga. Akhirnya aku undang lah, ya yang saya maksud itu yang di channel sebelah. Ya udah gabung aja deh, enggak apa-apa. Saya itu orangnya terbuka, siapapun yang mau bergabung, berkarya silakan gabung. Datanglah besoknya dia ke rumahnya, dia sudah punya channel waktu itu, dia masih punya pengikut 800 atau 700 pengikut dia di Fanspage juga. Akhirnya kita live lah. Baru berdua, bertiga. Akhirnya ada salah satu mahasiswa saya nelpon. Ini. Oh, enggak apa-apa, ayo kita gabung. Akhirnya terbentuklah sekarang channel sebelah. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya terbentuklah channel sebelah sekarang. Seperti itu.
Jadi tidak apa-apa. Jadi saling membantu lah ya. Membantu. Saling membantu. Jadi apa-apa. Kolaborasi lah. Jadi saya menitip pesan di sini boleh ya? Iya, boleh lah. Jadi untuk adik-adik yang ada di channel sebelah, jangan kecil hati ya. Aku tuh sebenarnya tidak pernah menganggap kalian itu sebagai saingan ya. Iya. Aku tuh bahkan selalu bilang sama tim-tim, ayo bantu share, bantu kebangkan di sebelah ya. Ya, karena aku tuh tidak pernah, aku tuh orangnya gini, Atma. Aku tuh walaupun ada hatred atau apa, tidak pernah sampai besok aku harus menyimpan masalah itu. Oh iya. Cuma kalau masalah hati, aku masukkan hati sudah melekat di hati itu, aku tuh orangnya sulit untuk sembuh. Kecuali aku harus, tapi aku tidak ini. Saya itu orangnya tidak membenci atau menendam, tapi aku coba untuk menarik diri dari masalah tersebut. Aku menjauh dan aku tidak mau terulang kedua kalinya seperti itu. Oh. Nah itu kemudian lanjut lagi kenapa Light Misteri Lu munculnya, karena itu tadi sudah tidak bergabung di sana, akhirnya saya inisiatif sendiri buka Light Misteri Lu. Oh, dari sana gitu dulu. Dari sana Terus bikin sendiri. yes. Seperti itu. Akhirnya seperti ini. Dan waktu itu perjalanan Light Misteri Lu anak-anak loh, anak-anak di kampung saya ajak ya, masih ada video-videonya, anak-anak kampung saya ajak live di kebun sebelah di kampung. Akhirnya nonton 2-3, akhirnya waktu itu saya masih belum karakter yang sekarang. Pertanyaan selanjutnya kan, karena ada bertanya begini, kenapa Ki selalu live bukan jam 2 malam start begitu? Kenapa harus jam 10 katanya? Bukan jam berapa 10, jam 9.30. Jam 9, Iya. Kenapa tidak tengah malam? Dia bilang, ada yang bilang begitu. Jadi begini, Iya. kami itu sebenarnya di Light Misteri Lu itu tidak terlalu fokus kepada waktu, karena misteri itu di setiap masa dan keadaan ada. Biar siang? Biar siang juga misteri banyak. Oh gitu. Oh jadi kalau ada yang komen begitu, jawabannya itu tadi. Sebenarnya Jawabannya seperti itu. Kalau dia bilang, Kemudian alasan- kalau dia bilang, coba KDE jam 12 malam atau jam 2 malam. Jadi begini, Kalau begitu mana? bisa-bisa sih, cuma sekarang itu fansnya Light Misteri Lu itu mulai dari kalangan anak-anak loh. Oh iya lah. Anak-anak, jadi ibu penonton rumah juga, tangga, penonton juga dipikir ibu lah. rumah tangga. Saya pikir kepada fans-fans aku yang sekarang mayoritas orang Luwu terutama, itu kasihan nantinya. Gila, Jangan harus sampai nonton- karena nonton acara malam. Light Misteri Luwu yang serius mencari penampakan kuntilanak, gondrowo dan sebagainya, terbengkalai lah. Karena pernah itu aku waktu masih baru-barunya viral ini Light Misteri Luwu, ditelepon aku Siapa tuh? sama fansnya aku, wah ini Light Misteri gara-gara Light Misteri Lu ini istriku lambat bangun, sambil bercanda gitu. Karena saking seriusnya, bahkan ada yang komen, Ustadz aku rela tidak pergi nonton loh, aku rela tidak pergi kerja gara-gara nonton Light Misteri Lu loh. Betul. Terus nanti ada juga telepon, gara-gara Ustaz loh, saya cerai. Ya enggak lah, Ada Ji. enggak Ji. Tapi ada juga Ada juga apa? yang ribut gara-gara Light Misteri Lu. Ribut apa di rumah tangga? Ribut rumah tangga. Serius? Gara-gara apa? Gara-gara HP. Jadi Oh, kebanyakan masak nama anu Ada juga yang sana. pokoknya iya. Masa tengah malam mencuci? Jadi alasannya itu sayangnya aku tidak like-nya jam 12 malam ke atas, Oh iya, karena itu tadi penontonnya penonton itu dipikir kebanyakan juga, ibu-ibu, Oh iya. Bagus. anak-anak, kemudian kebanyakan pekerja juga. Ya aku tuh orangnya jangan sampai acara Light Misteri Lu jadi beban, jadi menjadi masuk ke dalam mengapa pertengkaran antara kita selalu terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaannya yang brutal di komen. Bisa kan, Bang? Oke. Boleh? Apa itu isi pertanyaannya? Ini isinya sebenarnya apa? Sebagian besar hujatan. Hujatan. Yang bikin saya menenang ini. Begini kan ya, pertanyaan pertama yang dari netizen ini, kutanya di sebelumnya tadi. Pak Ustadz, cara usir bayangan mantan yang selalu menghantui katanya. Jadi gampang Jide. Aku jawab dengan serius atau dengan bercanda ini? Ya terus kita. Oke, baik. Apa namanya?
mengusir bayangan, menghilangkan sebuah, kalau menurut aku ya, ini aku serius jawabnya ya, Iya. menghilangkan sebuah Bayangan mantan yang selalu bayangan menghantui katanya. mantan ya, bayangan kesan. Karena kenapa itu sesuatu yang sulit bisa hilang, karena sebuah itu masalah perasaan, masalah hati, itu masalah Anda sendiri dari hati Anda. Ya. Jadi solusinya adalah perbanyak zikir sayang, banyak baca Al-Quran, perbanyak melakukan kegiatan-kegiatan positif begitu. Yang lebih brutal lagi kan? Apa itu? Nih, bacain kan panjang. Mohon maaf atas ketidaktahuan saya, saudara-saudara. Serius kayaknya. Ya serius. Cuman terkadang saya punya logika begini. Semut saja yang kecil saat terusik maka dia akan mengamuk. Apalagi manusia, apalagi jin. Dan satu lagi pertanyaan, apakah ada dalam Al-Quran dan hadis yang membolehkan mendatangi atau membuktikan atau apalah namanya keberadaan jin yang tidak mengganggu manusia sama sekali? Maafkan saya yang buta agama. Wis. Oke, baik, saya anggap kamu orang yang tidak buta agama. Saya lebih buta agama daripada kamu. Kamu tuh cerdas ya. Ini Jadi dari kamu mengajukan sebuah dari pertanyaan. Safir Ayub. Siapa? Safir Ayub. Oke, Langsung, baik. langsung. Terima kasih Safir Ayub. Pertanyaan kamu tuh luar biasa sayang. Nah, ini gini sayang. Nah, acara Light Mystery Lu itu sudah tercantum di sana itu, ini acara hanya sebagai sebuah hiburan. Atau kalau ada yang bertanya, kenapa sih Matumba mengonjong garu to setan? Kenapa kau pergi ganggu tuh setan? Tidak ada ganggu kok. Jadi sayang, halo, saya begini prinsipnya tentang makhluk gaib. Aku tuh datang ke sana itu bukan tujuannya mengganggu, tapi aku mengganggu. Selalu kita bilang begitu di live. Saya tidak datang untuk mengganggu, tapi saya mengganggu. Saya tidak datang mengganggu, tapi saya mengganggu. Maksudnya? Alasan saya di sini saya tidak datang mengganggu, tapi aku mengganggu itu karena saya merasa adalah orang yang insya Allah saya buat acara ini, saya komitmen niatnya untuk kebaikan sebenarnya. Amin. Untuk bagaimana kita mengajak umat ini untuk bisa yakin terhadap hal-hal gaib. Ketika saya dapat penampakan atau tidak dapat penampakan, atau aku selalu menceritakan hal-hal yang aku rasakan, karena saya komitmen di dalam acara Lepister Lu, saya akan menceritakan apapun yang saya rasakan di dalam acara tersebut. Tapi kebanyakan yang ngeyel, ngotot, kebanyakan yang bilang gambo. Yo, itu dia bilang, katanya settingan katanya. Settingan. Terutama yang waktu pertama kali saya nonton, saya takut sebenarnya yang lihat cahaya itu kan dah. Cahaya yang merah itu tiba-tiba kan kameranya ke sini tuh. Pas tak kasih balik begini kamera, tiba-tiba tuh cahaya merah di sini. Yang waktu cahaya besar kan. Kaget kepala itu merah. Serius enggak waktu itu? Karena saya berpikir, kenapa tiba-tiba ada cahaya merah di situ? Jadi saya lanjut lagi sebelum menjawab lagi pertanyaan Akmal itu. Menurut aku sayangnya misteri ini terlalu banyak membodohi kita di permukaan bumi, terutama merusak keyakinan kita. Makhluk gaib, bangsa jin yang kafir itu kalau kita membiarkan mereka merajalela, kita tidak membuat perlawanan, itu bagi aku pribadi, itu kita tidak membuat gangguan untuk mereka. Jangan kita saja yang sering diganggu. Tuh, mereka balas dendam. Enggak. Apa le? Mereka ini sebenarnya pengganggu, tapi secara diam, secara tidak masuk akal, kita tidak bisa terima. Jangan salah loh, ya. Kita tuh kalau sakit apa segala macam ada namanya sakit medis, sakit non medis. Oh, yang begitu. Jadi kebanyakan aku itu biasanya kalau ruqyah orang itu kayak kesurupan atau apa, kentara sekali loh orang kesurupan bangsa-bangsa jin kafir atau apa. Bangsa jin kafir ini bahaya loh sayang. Terutama contoh, kita itu merasa bahwa di tempat itu keramat loh. Akhirnya banyak loh masyarakat Kabupaten Luwu terutamanya masih banyak sekarang ini yang bawa kambing ke mana? Lepas-lepas, bawa ayam dilepas ke tempat itu untuk menghilangkan kayak sesajen begitu. Iya, sesajen begitu. Karena masih ada di sini? Masih. Kak, saya pernah live doh di daerah lari-lari waktu itu. Saya pas live itu masih ada juga penonton yang bilang di disimpan sesajen di situ, padahal tidak. Oh, ada terdapat. Ada sesajen di situ diletakkan, ada telurnya, ada ininya, ada apanya. Jadi itu sayangnya.
Berarti Jadi menyimpang lah ya. menyimpang. Jadi makhluk-makhluk gaib ini, makhluk astral ini sebenarnya aku berani membuat acara ini karena memang aku sudah siap menerima risikonya. Kalau dibilang dibilang matung memonjong ganggu, kenapa kamu pergi ganggu? Ya itu kan memang saya sudah siap menerima risiko. Kalaupun dia mau ganggu saya juga siap ganggu dia. Kalau kalau ada yang bilang kenapa kita lari kalau ada penampakan? Halo, itu adalah isi daripada acara itu. Wes. Cukup aku memberikan penampakan itu sudah jelas dengan kamera. Itu kan aku sudah memberikan apa yang ingin saya cari. Ini dia. Kalau aku lari itu ya tidak masalah lah. Aku lari karena aku kan sudah memperlihatkan kamu. Kalau berarti banyak penonton juga yang tidak puas. Kenapa tidak dimaju Ustaz? Itu kan sama saja berarti kamu menyuruh saya untuk melawan dia. Oh iya. Tahu sama lu. Pernah lihat itu ada juga live misteri. Saya tidak tahu judulnya apa. Cuma saya lihat sekilas yang ngelawan. Pernah nonton? Kalau menurut aku Yang napukul kepalanya, yang taruh karung ikannya pocong. Settingan kapan itulah ya? Jadi menurut aku ya banyak acara-acara yang saya lihat itu jelas sekali acara settingan ya. Iya, settingan. Menurut aku teman-temannya Tapi kalau kita ini enggak sih. Alhamdulillah selama ini kami belum pernah membuat Kita live lagi saudara. Live lagi ya. dari lu. Jadi jangan heran teman-temannya kalau lampunya mati itu penampakan ya gangguan. Jadi di live misteri lu alhamdulillah sampai saat ini kami belum pernah membuat settingan. Enggak pernah settingan. Kalau yang dibilang settingan. Kalau yang dibilang Ustadz kok sering teriak-teriak, itu adalah salah satu isi dari konten itu ya. Isi dari konten. Borang, mencerit. Kalau saya borang karena memang keadaan di situ yang memaksa aku. Harus borang ya. Harus borang. Gitu Akmal. Oke. Tapi memang jujur saya lihat acara tak menarik sekali memang. Di tengah-tengah ada menyanyi. Bayangkan Pak, di tengah live Mister Lu menyanyi. Siapa yang bisa menyanyi di situ? Jadi secara logika saja begini teman-temannya, aku tidak katakan live misteri itu hebat, tidak. Tetapi memang munculnya live misteri ini memang secara natural ya. Saya berbuat seperti ini karena insya Allah saya berani mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Selama niat aku itu insya Allah apa yang saya lakukan ini adalah semata-mata bagaimana di dalam acara ini mudah-mudahan ada sedikit hal positif yang orang mau mencari hal-hal positif saja. Tapi kalau memang mau cari hal negatif banyak di dalam acara saya. Silakan masuk di live misteri dulu cari hal-hal negatif. Yang benang merah itu. Iya, cari hal-hal negatifnya misteri dulu banyak itu sayang. Di dalam. Seperti. Terima kasih lighting man. Luar biasa sekali tim-tim kita ini kan. Iya, terima kasih. Mas ini masih Safir Ayub ini masih ini kan masih penasaran dia. Nih saya bacakan lagi deh. Baca lagi dong. Saya logika kan begini. Anda tidur di dalam kamar di rumah Anda dan Anda mematikan lampu. Kemudian datang 1, 2 atau lebih orang yang tidak Anda kenal sama sekali menyalakan lampu. Lalu ribut di dalam kamar itu. Seketika Anda terbangun. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Oh, ini marah dong. Itu apa? Intinya begini, Ya. dia bertanya Jangan ganggui katanya. bagaimana perasaanmu kalau kau diganggu? Iya. Kau sementara tidur kau dilempar, Iya, diganggu di ketok pintumu. Iya. Jadi begini aku deh ya. Ini mati lampu bagian dari mudah-mudahan di sini ada ustadz yang dengar ya. Oh iya. Jadi ustadz kalau ada yang ustadz di sini yang dengar atau kiai mohon maaf kalau saya salah, tapi ini cuma sebagai salah satu karakter dari video saya ya. Menurut aku jin kafir itu adalah musuh saya ya. Mau dia sembunyi di atas langit, mau dia sembunyi di pohon, mau dia sembunyi di tempat angker. Bagi aku itu jin kafir itu adalah musuhnya aku. Titik. Jadi ganggu enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apa. Oh, harus. Makanya kenapa sering saya bilang saya datang di sini bukan mengganggu tapi saya mengganggu. Ini ada dari komentar Ismail Muhammad. Oke. Tahu Pak Ustadz, saran dari pesan saya kalau live ki Pak Ustadz jangkir ribut sekali karena lebih takut itu hantu dengar suara tak. Jadi sayang ya banyak sekali komen yang bilang besarnya tangwaknya.
Oke, baik. Baik sekali kamu begitu kan. Oke, baik. Saya memang banyak Buddha, banyak komen saya dapat seperti itu. Iya. Kenapa besar sekali suaranya? Lebih takut itu setan dari kita memang karena besar suaranya. Iya. Oke, baik. Intinya begini, membesarkan suara itu adalah supaya salah satunya bagaimana saya bisa lebih semangat supaya tidak mudah kosong di dalam lokasi, karena yang saya hadapi ini sayang adalah bukan sebuah kaleng-kaleng, atau istilahnya bukan sebuah yang real. Bukan yang saya datangi ini bukan pohon yang tidak ada isinya atau tempat yang tidak ada isinya, tapi ada isinya, keramat. Ya, tempat yang kami datangi adalah sebuah tempat yang keramat, bukan sebuah yang seperti di video-video horor, tidak seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau saya ribut malu aku itu adalah salah satunya alasannya malu ana itu bagaimana supaya saya tidak kosong sebagai host, bagaimana supaya penonton juga tidak mengantuk, supaya bagaimana penonton juga supaya jos juga nonton acara Live Misteri Lu. Itu sebenarnya alasannya kenapa suaraku besar, atau supaya kalau bisa setan-setannya itu kabur, yang setan-setan yang penakut dengan manusia, supaya yang datang sama saya nanti itu yang setan-setan jin, yang raja-raja jin. Tadi juga ada yang titip pertanyaan, bukan sebenarnya pertanyaan, hujatan katanya. Hujatan. Arna bilang, Ustadz Magelek. Katanya mau kode ke rumah katanya di sana. Dia bilang, tetanggaku itu. Oh iya kan, kamu. Yo bilangi Magelek. Jadi memang saya mungkin jadi kontroversial ya. Kenapa ada ustaz seperti ini ya? Lama-lama nanti diundang ke anjing ceramah ini. Kayak begini. Kenapa ada ustaz seperti ini? Kok ustaz tadi begini intinya sebenarnya, intinya niat malah inti dari acara ini ya. Inti dari siapa saya ya. Intinya begini teman-temannya. Aku tuh sebenarnya tidak pernah berharap mau jadi ustaz atau tidak pernah mau jadi ustaz. Cuma karena gini, aku tuh pernah ngajar ya di Jawa. Ya, aku ngajar di Jawa sehingga nama ustaz ini melekat. Aku pada waktu itu ngajar Al-Qur'an dengan ngajar bahasa Arab juga. Jadi ustaz terjebak begitu? Jadi maksudnya bukan terjebak. Santri-santri aku panggil ustaz. Jadi ustaz dong. Jadi ustaz. Nah, kemudian waktu ngajar juga ustaz. Ya wajar lah kan. Ustaz itu kan artinya pengajar, guru. Oh, guru. Oh. Ya, jadi ustaz itu artinya guru sayangnya. Jadi gini, aku tuh prinsip hidupnya gini. Saya tidak mau menjadikan hidup saya itu beban. Saya tidak mau juga membatasi hidup saya selama tidak melanggar agama. Oh iya. Itu Itu yang penting. Itu yang penting. Selama tidak melanggar batas-batas agama, selama itu insya Allah saya berani melakukannya. Nah pasti ada yang bertanya, bukankah melanggar agama itu pergi ganggu setan Ustaz? Tadi saya bilang, ya. Dan bilang tadi, adakah di Al-Quran katanya begitu? Di dalam Al-Quran itu gini ya, bangsa-bangsa jin itu disebutkan banyak sekali ya. Wa minal jinnati wan nas ya, dari golongan jin dan manusia banyak sekali ya. Cuma salah satunya adalah sudah tertera sekali dalam Al-Quran itu waktu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bukan ayat itu tapi wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis ya. Dan ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam tapi golongan jin ini tidak mau, ingkar. Jadi ingat sayangnya, iblis itu adalah musuh kita yang paling nyata sayangnya. Tapi saya yakin ketika saya live, jin-jin muslim atau jin-jin setan-setan penasaran itu yang muslim, yang paham tentang siapa saya, dia tidak akan berani untuk marah ataupun merasa diganggu. Karena sebelum saya masuk lokasi itu saya saya bilang niatnya bahwa yang di sini yang baik-baik jangan marah nah. Kalau emang ada yang mau tantang saya yang jahat-jahatnya silakan. Pasti yang biasa menakut-nakut itu pasti dari golongan jin-jin kafir paling. Seperti itu Ji. Oh berarti memang ada yang biasa menantang, ada yang biasa bilang banyak buka celakai ini. Iya pasti. Nah ingat loh, banyak loh orang-orang yang meninggal dalam keadaan tiba-tiba di tempat angker mati atau tempat itu diangkerkan dia mati apa sih. Tapi saya ingatkan sama teman-teman, semakin takut Anda dengan hal ini, semakin ditakuti Anda dengan
mereka. Mereka ini semakin kencang untuk menakut-nakuti mereka. Tapi jujur ya, dulu itu aku orangnya penakut. Penakut. Kenapa coba? Kenapa bisa berani? Karena ada ayat-ayat itu? Enggak, bukan. Penakut, tapi karena saya mau membuktikan bahwa kenapa sih kita itu ada roh pencipta, kenapa harus takut? Oh, iya. Tapi kan bisa juga dibilang mereka sebenarnya takut sama kita lah. Nah, Yang saya tahu begitu. Sebenarnya bagi mereka tuh setan. Mereka takut lihat kita sebenarnya. Makanya kalau kita ketemu sama dia, jangan lari. Begitu tuh. Oh, itu ada kan Misbah manajerku itu kan. Ada sana. Oh, itu. Itu manajerku itu sana. halo. Makasih kan datang Ki. Kita sampai di penghujung kan. Sudah masuk 48 menit. Ya, oke, Ini baik. pesan-pesannya buat yang suka menghujat live Mister Lu. Sebenarnya ya teman-teman Live Misteri Lu, baik Anda yang penghujat, ya khususnya ya penghujat dulu ya. Iya. Aku tuh sebenarnya kata penghujat kalau menurut aku ini terlalu kasar untuk kalian sayang. Apa balik? Buzzer. Tapi insya Allah di sini saya tidak pernah menganggap kalian itu sebagai penghujat aku. Tapi saya anggap kalian itu sebagai salah satu motivasi pembangun dari Live Misteri Lu ya. Termasuk orang yang membangkitkan dari Live Misteri Lu. Karena tanpa koreksi dari kalian, tanpa hujatan dari kalian, kami itu di sini Live Misteri Lu bukan siapa-siapa. Keren. Ya. Jadi adapun Pale, kalau saya sering nanya di komentar atau yang tidak tuh, yang tidak terlalu itu sebenarnya adalah karakter dari video itu. Oh. Bahkan saya mencari-cari orang yang suka macala-cala, tapi jangan marah kalau cala lagi juga. Untuk yang fans asli, untuk fans asli aku, terima kasih banyak teman-teman semua. Tanpa kalian, Live Misteri Lu itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Cara terbaik untuk mendukung live Mister Lu bagaimana? Cara terbaik yaitu Share. bukan share, tapi istilahnya menurut aku kalau kalian sudah merasa bahwa Live Misteri Lu ada salah satu acara yang di Kabupaten Luwu yang begitu betul memberikan sebuah hiburan, silakan dukung kami. Ya, bagaimana caranya? Dengan dukungan itu berupa doa, support, iya. ya, semangat untuk kami, ya, dengan artiannya Apa? di-share kalau kita live, kemudian di komen di-share. dan sebagainya. Tidak apa datang ke secret bawa makanan enggak. Boleh juga. Tapi rame-rame. Boleh juga. Bawa ke makanan di secret. Karena- Secretnya depan rumah sakit Batara Guru. Itu cara mendukung yang paling bagus tuh. Tendangan tauin deh. Tendangan deh. Jadi jujur tanya ya, Mereka juga lapar, manusia juga. seperti itu memang. Jadi kami sebenarnya di sini semata-mata untuk menghibur di sayang. Menghibur, tetapi tempat hiburan kami ini adalah di tempat yang angker memang. Di tempat yang dikeramatkan. Seperti itu. Oke, Insya Allah saya rasa ini harus butuh episode kedua, pasti bertanya Oke dong. itu penonton. Pasti dong, pasti ada part keduanya. Part keduanya karena video sudah iya. panjang ya. Iya. Jadi saya minta dulu sama pensi Live Misteri Lu, jangan lupa di like ya, kemudian di subscribe juga channel Akmal Maksimal, dan di share juga teman-teman karena Akmal Maksimal ini juga adalah salah satu putra Luwu, saudara kita juga, anak kita juga, kakak kita juga yang termasuk di dalam putra Luwu yang berkarya. Menurut aku karena saya lihat perjalanan beliau dari podcast video beliau itu sudah lama sekali ya, cuma karena ini perjalanan butuh proses. Tanpa kita semua, kita yang menjadi sosok yang mulai muncul menjadi penghibur itu bukan siapa-siapa sayangnya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir kan. Apa? Sampai kapan jadi begini? Jadi insya Allah kami akan begini sampai kapanpun. Ketika Allah sudah bilang katakan sudah stop, ya sudah stop. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jangan lupa share-nya juga. Dan bye-bye. Dadah Ganda. Dadah. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha.
Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke baik, saya sekarang lagi bersama dengan Akmal Maksimal ya. Akmal Maksimal ini adalah salah seorang yang YouTubers juga, salah seorang yang proaktif di daerah Kabupaten Luwu ya kalau tidak salah. Alhamdulillah kali ini saya diberikan kesempatan oleh beliau untuk saya yang mendapatkan ini apa kehormatan kayak. Oh begitu. Iya. Jadi saya Karena sangat beliau ini kayak masterpiece kayaknya. Masterpiece. Apa itu masterpiece? Kayak satu-satunya kayaknya. Betul-betul anu apa? Tidak samanya. Jadi walaupun istilahnya saya mendapatkan hal seperti ini itu bagaikan sebuah anugerah ya buat saya sebenarnya. Karena apa? Saya berkarya ini sudah lama juga. Saya berkarya di bidang hal seperti ini, dunia hiburan, dunia ingin bagaimana saya bisa memberikan sebuah nuansa motivasi untuk kepada orang banyak istilahnya seperti itu. Tapi baru kali ini saya merasakan dan saya ini sampai sekarang ini saya merasakan bahwa saya juga masih belum tidak tahu. Saya cuma sering kaget ketika saya sekarang keluar sedikit, hai Ustaz. Ketika saya ada anak, hai Ustaz. Dia jalan sedikit, hai Ustaz. Anak kecil sampai orang tua itu sampai sekarang tuh suka foto-foto. Oh jadi kayak artis mulai. Seperti itu kalau di daerah kita. Mulai dari ke Palopo saya pernah jalan dengan salah satu bapak ya. Yang sering bawa saya jalan-jalan itu. Saya ke Palopo sampai ke daerah Larompongnya itu rata-rata orang tahu kalau sekarang itu ada namanya hiburan di daerah Kabupaten Luwu itu Live Misteri Luwu.